Assalamualaikum Sobat Quran. Assalamualaikum Sobat Quran. Alhamdulillah, selamat kembali berada. Senang sekali hari ini kita bertemu kembali dengan Kak Tia Fadila. Dan semoga sehat selalu, diberkahkan segala usahanya, dan selamat dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak untuk sahabat Quran yang baru saja menonton dan sudah like, share, komen, dan subscribe. Tentu saja kalau yang sudah jadi keluarga Kak Tia sudah subscribe sudah sering share, amin. Yang penting semoga jadi amal jariah. Nah, hari ini Kak Tia mau ngasih tips lagi buat teman-teman yang punya murid tentang yang dikit-dikit nangis. Dikit-dikit nangis. Melo. Kita juga dikit-dikit nangis ya, dikit-dikit nangis kalau uangnya. Nah, sebelum dimulai kita bismillah dulu. Nah, kata gimana sih caranya mengatasi anak-anak yang sedikit-sedikit nangis? Ini intinya bukan hanya nangis aja yang kalau bahasa Sunda mah diutelan, enggak, bukan hanya diusilin. Tidak menjadi orang pertama ngambil nangis. Tidak warnanya bukan warna kuning atau warna pink atau kesukaan nangis. Tiba-tiba saja yang nggak ada hujan, nggak ada petir, nggak ada guru geledek nangis. Kemudian pokoknya banyak yang sebenarnya bukan hal yang menurut kita sebagai orang dewasa, bukan anak kecil yang nggak harus nangis gitu kan. Kalau kita yang belum bisa mengatasi, kemudian kita pun guru-guru pamannya yang masih muda yang nggak tahu penyebab anak nangis karena belum punya anak gitu ya, berpengalaman, jadi kayak risih, bahkan udah jangan nangis, gak usah nangis, ada apa, ada kena ya gak usah nangis gitu, kenapa gitu ya, pokoknya dikit-dikit nangis. Siapa yang punya murid kayak gitu? Sama tos sama kan kayak gitu, kayak untuk menjadi murid yang pertama kali sih maksudnya mau sehari dua hari aman ya, tapi kalau sudah sebulan, 2 bulan, setengah semester masih gitu aja kayak, dan lama-lama kita juga udahlah kenapa nangis gitu. Dan bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya mereka itu kita nih yang punya nah, untuk teman-teman yang mempunyai anak yang suka cepet nangis, dikit-dikit nangis, yang sering nangis, itu sebenarnya pembawaan anaknya tersebut ya. Bahkan ada yang memang dari gennya, keturunan, ada yang memang pembawaan anaknya seperti itu gitu. Padahal mungkin orang tuanya mah tegas, orang tua mah gak ada apa-apa, tapi cengengnya Masya Allah, sampai Butia saya juga udah ngelakuin itu, tetap anaknya nangis melo gitu ya. Bahkan cuma ada kegiatan apa langsung ada apa, itu kesian banget gitu kan, nangis gitu ya. Nah, untuk mengatasinya teman-teman, kita harus mengetahui bahwa setiap anak memiliki karakteristik berbeda-beda, memiliki pembawaan yang berbeda-beda. Sebenarnya apapun yang dimiliki anak-anak, apapun dibawa anak-anak, kalau kita memahami bahwa semua memang berbeda, maka ya udah kita terima dengan baik. Artinya ketika melihat sesuatu yang berbeda yang tidak kita inginkan, ataupun sesuatu yang mood kita pertama kali, terima aja. Dan seperti kita lagi makan, setelah makan ya udah, jadi kayak udah, gak usah dipikirin, gak usah apa, yang penting anak tersebut tidak melukai, anak tersebut pun tidak lama banget nangisnya, dan anak tersebut tidak yang nangisnya yang berkoar-koar, tahu kan? Yang ada yang suka anak yang nangisnya berkoar-koar, jadi kayak lebay kalau bahasa Sundanya, bahasa Indonesianya gitu ya. Jadi yang pertama yang perlu diperhatikan adalah harus sering ngobrol dengan anaknya. Yang pertama harus sering ngobrol. Kenapa sih? Jadi kita tahu tuh ritme yang membuat dia kayak sedih. Kayak contoh, kenapa sih kemana-mana aku sedih? Oh, jadi dia tidak bisa melihat sesuatu, umpamanya dia terkalahkan. Kedua, dia apa sih? Kayak kesenggol dikit juga nggak bisa. Ketiga, atau sesuatu yang sedih dan sebagainya. Jadi harus sering ngobrol tuh biar kita tahu hal-hal yang membuat dia sering nangis. Dan kedua, setelah bagus tuh observasinya, sudah sering tahu karakteristiknya dan tahu apa penyebabnya, yang kedua, pastikan anak tersebut kita harus bisa bangun rasa percaya diri, rasa sosialita yang harus dia tahu bahwa di teman sekeliling itu berbeda gitu, nggak seperti dia. Jadi dikuatkan, percaya dirinya ditambahkan, keberanian dirinya dikuatkan ya. Itu harus sering, dengan kita selalu
Contoh, selalu memuji dia untuk percaya dirinya timbul, memuji dia. Kemudian kedua, harus dia coba untuk bisa sering ngomong, coba ke depan si ini gitu. Yang ketiga, tadi kedua keberaniannya yang ditingkatkan adalah dia harus kita kasih beberapa kegiatan, beberapa perintah untuk dia bisa meningkatkan keberaniannya, perintah-perintah ya. Tadi setelah observasi, tahu karakteristik, kedua meningkatkan kepercayaan dan keberanian, dan yang ketiga, usahakan kita harus selalu mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan dia biar gak nangis. Kalau nangis cuma dia sendiri, oke, itu tidak ada masalah, no problem gitu ya. Tapi kalau udah nangis, bikin teman-teman yang lainnya risih karena nangisnya kelamaan atau nangisnya koar-koar apa dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan hal-hal yang membuat dia nangis. Contohnya, jangan sampai bangku yang dia suka jangan sampai direbut. Jadi kita sudah pastikan itu harus aman. Kedua, buku yang dia sukai tidak boleh tertukar, tidak boleh hilang, tidak boleh apa, itu harus tuh. Jadi tetek bengek, karakteristik, kebiasaan dan sebagainya yang dia memunculkan nangis harus bisa kita sudah meminimalisir, sudah merekayasa, sudah merondonkan, sudah merapikan segala kondisi itu. Ya, jadi ketiga ini kita ikhtiarkan agar nanti setelah kita bisa menerapi ini, bisa mengikhtiarkan ini, semoga nanti bisa terciptalah dia untuk agak-agak berani, agak mengurangi nangis. Dan keempat, nih terakhir dan pastinya nih harus kesepakatan. Linda, Aan, Rika, kalau hari ini kamu gak nangis, Bu Guru, Bu Tia kasih reward, entah itu Yupi 500-an seribuan lah, enak kan ada ya, nama Yupi 500-an gitu emang kecil gitu, tapi jadi bisa lah 1000 juga. Tetapi kalau kamu nangis sampai hari ini sampai nangis 2 kali, ya nanti Bu Guru gak kasih ada sebagainya, pokoknya ada reward yang harus dia kurangi, sesuatu yang dia suka. Contoh mami dia suka bintang-bintang yang ditempelkan, nanti Butia ambil bintangnya satu persatu. Ya, jadi harus buat kesepakatan agar dia memunculkan rasa tanggung jawab dan mengetahui bahwa kenapa harus nangis, gitu ya. Tetapi kita ada yang namanya MOS atau percobaan selama seminggu agar tidak langsung jem, gitu ya. Tuh, tahu kan rasanya kalau ini diambil, tuh seneng kan kalau ini dikasih reward seperti itu. Nanti kita harus bertahap, kita benar-benar nanti minggu keduanya fighting, asli, bener, go, mulai, benar-benar kedisiplinan gitu ya. Jadi benar-benar harus ada kesepakatan hal itu untuk teman-teman yang suka nangis dan nangis ya. Jadi benar-benar harus berikhtiar untuk bisa meningkatkan keberanian dan kepercayaan diri, agar karena sering nangis juga kurangnya kepercayaan diri, sering nangis juga bisa terjadi karena kurangnya keberanian. Jadi itu harus kita ikhtiarkan 4 poin tadi, dan semoga sahabat Quran sehat selalu, dimudahkan segala urusannya dan bahagia dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan sampai sini dulu, kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.